محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى حضرة شيخنا عبد القادر الجيلاني وشيخنا محمد سلمان المدني وشيخنا محمد أسد البنجري وشيخنا محمد نفيس وشيخنا أبو الصمد سباق الهدى وشيخنا زين بن عبد الغني وصلنا بنا إبراهيم بن محمد وإلى حضرة شيخنا محمد حسن وشيخنا عبد السعيد الرفاعي شيء لله لهم الفاتحة. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Majlis Taklim Darul Maghfirah, semoga Allah mencurahkan rahmat, hidayah, ampunan dan wafat kita dalam keadaan husnul khatimah dengan lidah zahir batin mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada beberapa hari yang lewat kita diingatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ujar beliau, khamsun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Ada 5 perkara yang siapa mengamalkannya, mewiridkannya, menjadi kebiasaan kehidupannya, maka orang tersebut mendapat kebahagiaan, keberuntungan, kemuliaan, kejayaan di dunia dan di akhirat. Sudah kita kaji 3 amaliyah sudah. Kita ulang sedikit. Awwaluha ayyadhkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Selalu dengan mengucap, menzikirkan baik dari hati sampai lisan kita, darah daging kita,
dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, atau disambungkan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau la ilaha illallah, di hatinya mengata Muhammadur Rasulullah. Itu sudah kita bahas bagaimana fadilahnya, keutamaannya kalimat ini, keagungannya, benteng dari api neraka, pembuka surga, penghibur di kubur, pengusir syaitan, pembuat tenang tentram jiwa, dan orang tersebut selalu bersama Allah asal yang membacanya dengan sungguh-sungguh mengharap keredaan Allah. Bahkan Allahu Akbar, kalimat ini dahsyat. Ujar Rasulullah, barang siapa yang masuk pasar Jarod, pasar Uya, pasar Solam, pasar Taratau, pasar Wirang, pasar mana lagi? Pasar Tanjung, namanya aja. Apakah pada waktu hari pasar atau pada waktu-waktu apa aja namanya berbelanja ke pasar, atau mau masuk ke swalayan, apa ke supermarket, atau ke duta mall, atau ke apa sedang di Patapura apa aja. Lalu inya mengata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca sama-sama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis dari Imam At-Tirmidzi, hadis sahih. Maka Allah Ta'ala akan menuliskan sejuta kebaikan untuknya, menghapuskan sejuta kesalahan darinya, dan mengangkat sejuta derajat di Allah. Luar biasa nih Pak. Menghapuskan sejuta kesalahan, memberikan sejuta pahala, mengangkat sejuta derajat. Tapi kebanyakannya jarang orang ingat. Nah, kalau begitu alangkah indahnya Miswai atas nama Majlis Ta'lim Darul Maghfirah di Allahnya, tulisannya pasar di pasar Jarod, pasar Kuita. Barang siapa membaca hadis tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala
kulli syai'in qadir. Sekali baca ada gampangan dia. Sejuta kebaikan, sejuta dosa dihapuskan, sejuta derajat diangkat oleh Allah. Nah, sekarang dari bagi Allah maha segala-galanya, maha pemurah, maha rahman rahim dan luar biasa. Bagi Allah ada dalam mustahil itu. Ayo coba Pak Ai, buai. Gitu, ada yang sepas saja ya. Artinya sepas itu wadah budaknya syaitan di sana banyak, budak pertengkaran, tipu daya. Maka kita mengingat Allah. Kita ulangi sekali lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu tadi. Kemudian wa idza butuliya alaihi bibaliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dapat cobaan, dapat ujian, dapat kesulitan, dapat kesengsaraan, maka banyak membaca ini sambil duduk, kapan waktu ba'da sholat, banyak membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sudah kita jelaskan fadilahnya minggu yang lewat. Maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala kesulitannya. Wa idza u'tiya ni'matan qala alhamdulillahi rabbil alamin syukran li ni'mati. Bila mendapat nikmat selalu mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Nabi Adam dimaksud Allah ke dalam muntung sidin, kepala sidin, sampai ke muha, sampai ke hidung, pahim sidin. Terus sampai ke muntung mengucap alhamdulillah. Nabi lahir ke alam dunia, kalimat beliau alhamdulillah, ya hayyu ya qayyum. Nabi angkat tangan waktu lahir ke dunia. Dan kalimat alhamdulillah ini kalimat orang penghuni surga. Waqala alhamdulillahi rabbil alamin. Banyaki membaca tanda mensyukuri akan nikmat Allah. Bahkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai di perjalanan alhamdulillahi rabbil alamin. Apa saja setelah melakukan satu pekerjaan atau dapat nikmat dari Allah, maka terus mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Itu pun sudah kita bahas minggu yang lewat. Ada dua yang belum kita bahas hari ini. Wa idza tada'a fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Apabila memulai sesuatu pekerjaan, sesuatu gawian apa aja, maka mulailah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hendak menulis Bismillahirrahmanirrahim. Hendak memakai baju Bismillahirrahmanirrahim. Hendak memasak Bismillahirrahmanirrahim. Hendak makan Bismillahirrahmanirrahim. Hendak berjalan Bismillahirrahmanirrahim. Hendak memulai apa saja, bacalah dengan membaca
Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ujar Rasulullah, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Akhrajahu Ibnu Hibban. Setiap urusan, setiap perkara yang tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka terputus dari barakah, nggak ada barakahnya. Jadi apa itu barakah? Adalah berkat ya. Barakah itu tumbuh dan berkembang kebaikan. Jadi tumbuh dan berkembang kebaikannya itu barakah. Nah, apa aja yang kita lakukan kalau tidak menyebut nama Allah di dalamnya, maka tidak ada barakahnya. Makanya minuman yang mengandung barakah, minuman yang pian minum ketika minum membaca bismillahirrahmanirrahim, minumannya barakah. Makanan yang kita makan, kita awali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, makanannya mengandung barakah. Baju yang kita pakai, kita baca bismillahirrahmanirrahim, bajunya mengandung barakah. Allah. Ibu-ibu Bapupur, mulailah dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Bapupur tadi berhias untuk suami tersayang, maka Bapupurnya mengandung barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Saja kita betapa pepatah orang Bali ini bersama campur-campur. Bismillahirrahmanirrahim. Pur sinopur, siapa memandang hatinya hancur. Jangan patun-patunan lagi sudah. Orang bahari kan bila-bila hendaknya kok menawar banyak kok. Bismillahirrahmanirrahim. Teras kutiras. Ikan hendak waras, aku hendak baras. Berkatlah ilaha illallah Muhammadur. Ampi kurang yakin bahari. Nah, sedang tambah lagi cukup dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka pekerjaan kita apapun mengandung barakah. Kalau kita lihat kedahsyatan bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nabi Nuh ketika banjir yang dahsyat, beliau naik perahu yang dibuat beliau bersama beberapa orang beriman dan binatang-binatang. Apa yang dibaca beliau? Terapung di lautan yang dahsyat, tenggelam dunia ini. Menyebut asma Allah, bertawasul dengan menyebut nama Allah. Bismillahi majreha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Qabdatuhu yawmal qiyamah wa samawatiyatun biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Beliau bertawasul dengan menyebut bismillah atas nama Allah, maka Allah selamatkan. Jadi manusia di alam desaknya dari turunan Nabi Adam kepada zaman Nabi Nuh ini selamatin namanya juriat-juriatnya Nabiullah Nuh alaihissalam sampai di pantai. Nabi Nuh selamat, Nabi Sulaiman namun tahu biar rahasia kunci kesaktian, bahasa kita kesaktian, kata itu kan kekuasaan Allah, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabiullah Sulaiman. Binatang-binatang tunduk lawan sidin, gajah, singa, harimau, apa yang tunduk. Angin diperintah beliau tunduk, jin-jin tunduk, setan-setan tunduk. Coba
kedahsyatan Nabi Sulaiman. Kekayaan melimpah ruah. Apa amalan Sidin? Ternyata terbuka rahasia amalan Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan seluruh rakyatnya, manusia, jin, binatang, semuanya berdatangan. Cuman yang belum datang burung. Orang Tanjung menyambatnya burung pelatok, atau disebut dengan burung hud. Asik rapat, baru Nabi Sulaiman burung hud datang. Hei hud, jadi Sulaiman, kenapa ikan terlambat? Bila ikan kadang menyampaikan penyebab ikan terlambat, kan kesumbalih jadi Sulaiman. Ya burung hud, tenang dulu. Urun baru tarabak di satu daerah perkampungan, ada satu kerajaan yang dikuasai oleh seorang wanita. Jangan. Seorang wanita ratu, namanya Ratu Balqis, yang menyembah matahari. Oh, Sulaiman. Baik, kalau begitu ikan tugaskan untuk menyampaikan suratku kepada Ratu Balqis. Sampai terbaca apa tulisannya? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Oh, tak begitu satu habis betul-betul dijatuhin. Wah, bahaya ini. Ini raja besar nih. Kalau kada datanglah kita tunduk patuh. Wah, raja gugup Ratu Balqis datang menyerahkan diri. Nggak bahasa rapat hampir 300 dia. Sulaiman jadi di sini. Allahumma sholli ala sayyidina. Kenapa? Tunduk dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Jadi pada zaman dahulu ada seorang syekh yang mengajarkan tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sidin, kalau kita yakin Bismillahirrahmanirrahim dalam keadaan sara, lautan bisa diseberangi dengan berjalan kaki. Kepelimpitan sungai kalau dijalani. Rupanya waktu Tuan Syekh tadi menyampaikan itu, ada maling, sesahi orang maling bersembunyi di bawah majlis taklim Tuan Syekh, mendengarkan ceramah Tuan Syekh tadi. Dan kata kepelimpitan baca Bismillahirrahmanirrahim ini selamat. Asik mendengar itu sudah meresap. Rupanya namanya sah tuh, namanya sah maling. Tadi tuh sapat majlis taklim. Nah itu maling di bawah kolong majlis taklim. Oh, buka maling, buka. Pas sungai. Nah, ya maling nih, apa nih? Bertahan pukuli orang, menyubarang tinggalan, mati. Tapi tidak dipukulan. Ingat ujar Tuan Syekh, siapa nang yakin dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim kau menyubarang sungai, maka dengan penuh keyakinan maka jam mulut Bismillahirrahmanirrahim. Oh bicara, apa dengan cangangan? Oh ya, paling kau di atas banyu, cangangan berantakan. Rupanya ada juga di antara murid Tuan Syekh anak mencoba. Ya, kalau ini barang mencoba apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Timbul bulan sini di dalam orangnya. Ini membaca tapi tidak yakin. Yang kembali pintar tadi. Di dahsyat kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini luar biasa. Gak gampang-gampang kita mengatasnamakan nama Allah, melakukan pekerjaan mengatasnamakan nama Allah. Tapi ini pun rancak banget. Kita nanti ingat juga.
Allah menurunkan dari langit ke bumi ini 104 kitab kepada Nabi Sis. Allah turunkan 60 suhuf tentang tuntunan ma'rifatullah, tauhid, ajaran. Nabi Sis ini adalah nabi yang penerus dari Nabi Adam, anaknya Nabi Adam, Nabi Sis. Jadi Nabi Adam wafat, dan membimbing, mengajak orang ke jalan Allah, Nabiullah Sis. Kepada beliau turunkan 40 suhuf. Nabiullah Ibrahim 30 suhuf. Berapa sudah? 60 tambah 30 berapa? 90 suhuf. Kepada Nabi Musa sebelum kitab Taurat 10 suhuf. Berapa jadinya? 100. Kemudian turun lagi kepada Nabi Musa kitab Taurat 1. Kemudian kitab Injil kepada Nabiullah Isa. Kitab Jabur kepada Nabi Daud. Dan Al-Quran kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumlahnya 104 kitab. Nah, 104 kitab ini maknanya, isinya seluruhnya sudah terhimpun di dalam Al-Quran. Apa yang di Taurat ada di Quran, apa yang di Injil ada di Quran, apa yang di Jabur ada dalam Al-Quran, apa yang suhuf Nabi Rasis ada pada Quran, pada suhuf Nabi Ibrahim ada pada Quran, suhuf Nabi Musa, semuanya terhimpun di dalam Al-Quran, terhimpun semuanya. Jadi kalau bisa mencari mana Taurat, mana Jabur, mana Injil, sudah terhimpun dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran yang 30 juz itu terhimpun di dalam surah Al-Fatihah, Sab'ul Masani, 7 puji-pujian. Makanya di antara rukun 13 adalah membaca surah Al-Fatihah. Tidak sah salat seseorang kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Ini induk Ummul Quran, induknya Al-Quran, surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah itu menghimpun Al-Quran, menghimpun seluruh kitab-kitab terdahulu, terhimpun dalam Al-Fatihah. Luar biasa, Pak. Jangan dianggap remeh deh. Ini pasti kaman luar biasa. Perenungi baik-baik ya. Terhimpun di dalam Al-Fatihah. Nanti ada waktu kesempatan kita akan bahas secara khusus tafsir Al-Fatihah, baik zahir maupun batin, apa isinya, apa maknanya, apa rahasianya. Nah, surah Al-Fatihah tadi pulang terhimpun dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekali membaca Bismillahirrahmanirrahim menghimpun surah Al-Fatihah, menghimpun Al-Quran, menghimpun seluruh kitab-kitab terdahulu, dan 104 kitab terhimpun dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ada gampangan baik, tapi kita kadang-kadang menganggap biasa. Karamatnya ini luar biasa, luar biasa.
Kalau pian berjalan di suatu tempat atau ke kecamatan atau ke kabupaten, bertemu bupati, bapak bertemu camat, kemudian aku datang ke sini atas perintah dari presiden. Kira-kira bupati hormat, nah presiden namanya loh, camat hormat, gubernur hormat, namanya atas namakan nama presiden dengan nama presiden. Aku datang ke sini, wah, ini gak gampang mengatasnamakan nama pencipta alam semesta, penguasa segala-galanya, raja di raja, Nang Maha Rahman, Nang Maha Rahim. Tersebut jadi mau berjalan, Bismillahirrahmanirrahim. Allah bahasa dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah, dengan Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Selalu dengan Allah yang Maha Pengasih. Di mana saja lawan Allah, di mana aja lawan Allah, kada sing pisahan. Di mana aja Bismillahirrahmanirrahim, selalu lawan Allah. Ar-Rahman Pengasih, kasih di dunia. Ar-Rahim, sayang di akhirat. Kada gampang juga membawa nama Allah, tunduk, jin, setan, tunduk, asa bujur-bujur dibaca, jangan di bibir aja, diresapi di dalam jiwa. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim terhimpun dalam kalimat Bismillah. Ulang. Bismillah terhimpun dalam kalimat huruf ba. Menjelang bahari, bikana makana wa biyakunu ma yakunu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengannya terjadi sesuatu, denganku ya Allah terjadi sesuatu, dan akan terjadi denganku juga ya Allah. Nah, mbak tadi pulang terhimpun di dalam titik pulang. Ini asal kejadian segala-galanya. Titik ini ahad, laisa kamis ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya Kanjeng Sunan Kalijogo itu hendak menemukan rahasia titik di bawah huruf ba. Asalnya Kalijogo ini kan ya termasuk orang yang ya cara Allah lah, ingin kecewa dengan kerajaan yang zalim apa segala, sih jadi kayak Robin Hood. Robin Hood itu kisahnya mengambil harta orang-orang yang pejabat-pejabat yang kada berjakat, pejabat-pejabat yang memeras rakyat itu yang diambil sih, bukan perampok, bukan mengambil itu lalu dibagikan kepada fakir miskin. Rupanya dalam perjalanan bertemu dengan seorang tua yang dilihat oleh Sunan Kalijogo, tongkatnya ini emas. Ya Kalijogo ini luar biasa nih. Kalau aku baca makin miskin, kalau aku jual nih berapa nih, lebih baik miskin. Langsung spontan Kalijogo tadi saya nama sidin mengambil tongkat tadi, tak kuburan yang Tuhan tadi, kuburan sidin tahu kenapa? Tercapai rumput, tercabut rumput, menangis sidin. Jangan bapak tua, kok sampai nangis? Ada apa? Apa tongkatmu? Wah, ambil. Oh bukan, aku hari ini tercabut makhluk yang tidak bersalah, tidak berdosa, mencabut kehidupannya, padahal tidak dengan haknya. Hak rumput tercabut, menangis sidin, ada kehidupan. Dan kita cincai rumput. Coba para wali kasih sayang ya. Gak apa-apa memotong rumput, tapi kalau ada haknya. Ini kan ada haknya. Kenapa nak engkau mengambil tongkatku?
dan kali Joko. Aku mau ambil buku bagi kepada orang. Nah, kalau engkau mau jangan ditutup dia. Tahu enal apa tuh? Nah, biji-biji kan. Buang terus. Nah, pulang. Tuh dia. Oh, pada melihat jadi apa sebenarnya tak tunjuk sini. Oh. Apa ada kali Joko menyaksikan naik ke atas pohon ambil. Oh. Lalu Syekh tadi berjalan. Bagaimana ceritanya? Asal ambil berubah. Sekali bagi lihat sampai ombas aman kalau berubah jadi kulang kali kulang. Mana Syekh tadi cari? Oh, benar guru. Bagaimana cerita? Nanti tersambung pada cerita berikutnya. Pada orang kali Joko ada orang cari ceritanya sampai beliau berburu mencari rahasia titik bak lawan Sunan Bonang. Sunan Bonang ini kuburnya ada 3 dan kami dahulu sempat juga berkhalwat di kamar khalwat Sunan Bonang di Lasem. Ada batu nang batunya itu bebekas batu sidin sempat bawa jamaah ya, seluruh jamaah bawa ini lawas pada kita ada ziarah wali songo ini ayo perbilakah pulang hari biar sampai oh, nih Ustaz Muhammad pernah beliau ini pernah juga nang sampai di satu tempat namanya di Bogor Putih. Nah, ada makam Pak Beslaman, 2 orang yang meninggal Beslaman dan lo nangis Tuhan pengisah Beslaman. Itu rahasia perusahaan tadi dia aku lawas pernah nanti dari ziarah Tuhan. Kira-kira adakah ingin jamaah ziarahan kita wali songo? Banyak lah, naruhnya. Dan kalau kita telaah Bismillahirrahmanirrahim itu jumlahnya 19 huruf. Itu bilangan orang matematika menyebutnya bilangan prima. Nah, kadang kalau dibagi 19 huruf. Ya, yaitu 19 huruf itu angka dasar 19 hurufnya. Ternyata itu diisyaratkan dalam Al-Quran alaiha tis'ata asyara. Di neraka itu dijaga, dikawal oleh bos-bosnya 19 malaikat Zabaniyah. 19 malaikat Zabaniyah nang bek bosnya neraka. Maka barang siapa ujar Ibnu Mas'ud yang ingin diselamatkan oleh Allah dari malaikat Zabaniyah, hendaklah memperbanyak membaca Bismillahirrahmanirrahim. 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 19 setiap hurufnya benteng dan 19 malaikat Zabaniyah aman. Dan Bismillahirrahmanirrahim ujar Abu Bakar Al-Waraqi adalah satu taman dari taman-taman surga yang setiap hurufnya mengandung beberapa rahasia-rahasia besar dari Allah. Imam At-Tabrani meriwayatkan
orang tidak akan bisa masuk surga melainkan punya paspor. Biar banyak duit, hendak ke Mekah, paspor kada ada Allah. Masuk Mekah ada paspor. Nah, masuk surga tuh ada paspor juga. Paspornya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam akhbar diriwayatkan ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah sampai ke langit, Allah memperlihatkan kepada beliau di antaranya surga dan segala macam kenikmatannya. Lalu ujar Rasulullah, di dalam surga aku melihat ada 4 macam sungai. Satu sungai dari air yang tidak berubah rasanya dan baunya kada berubah. Dan kedua, sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, kada basi, kada, terus sungai dari susu lezatnya luar biasa. Kemudian yang ketiga, sungai dari arak. Arak yang sangat lezat. Kalau diungkapkan nikmatnya. Dan satu sungai dari madu yang jernih. Allah, sungai Allah, aku lihat di dalam surga. Dan itu juga diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya Allah Ta'ala, fiha anharu min ma'in ghairi asinin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharu min khamrin lazzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Di 4 air sungai tadi. Lalu ujar Rasulullah, aku bertanya kepada Jibril, dari mana sungai-sungai ini datangnya dan kemana perginya? Maka apa jawab Sayyidina Jibril? Perginya ke telaga Kal-Kausar. Cuman ujar Jibril, aku pada tahu juga datang di mana. Cuman mengalirnya 4 sungai itu ke telaga Kal-Kausar, telaganya Rasulullah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita berapaan bisa menikmati telaga Kal-Kausar, telaganya Rasulullah. Jadi 4 sungai tadi itu menyatu karena di telaga Kal-Kausar. Allah, kayak apa lezatnya sungai dari madu, sungai dari susu, sungai dari arak, sungai dari air yang jernih yang tiada berubah. Dan hikmatnya kata kau diungkapkan. Tapi dia Sayyidina Jibril, aku kada tahu juga di mana datangnya. Kemudian Sayyidina Jibril, berdoalah engkau wahai Rasulullah kepada Allah agar Allah memperlihatkan kepadamu. Maka Rasulullah pun lalu berdoa kepada Allah. Lalu datang satu malaikat seraya mengucap salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah. Tadi menjawab salam. Ya Rasulullah, pejamkan mata pian. Maka ujar Nabi,
Aku pun lalu memejamkan mataku. Kemudian setelah aku pejamkan mata, malaikat tadi berkata, "Ya Rasulullah, sekarang buka mata pian." Maka aku pun ujar Nabi membuka mataku kembali. Ternyata aku telah berada di sebuah pohon yang besar. Dan aku lihat ada sebuah kubah terbuat dari mutiara putih. Kubah itu mempunyai daun pintu yang terbuat dari emas kuning. Ada yang mengatakan dari jamur hijau. Yang seandainya seluruh manusia dan jin yang ada di dunia ini berdiri di atas kubah tersebut, maka mereka itu hanya seperti seekor burung yang bertengger di atas sebuah gunung, atau seperti bola yang dilempar ke lautan. Jadi ganarnya salaman ini, nah, jin manusia berkumpul, makanya bola di dalam lautan, luasnya kubah itu ganarnya kubah tersebut. Kemudian ujar Rasulullah, aku lihat keempat anak sungai tadi mengalir dari bawah kubah itu. Mengalir dari bawah kubah itu. Data asalnya nih, dari bawah kubah itu mengalirnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ketika aku hendak berbalik, aku lihat hendak berbalik kembali, berbalik deh, menegakkan staf. Oh tahu sudah. Malaikat yang membawa aku tadi berkata, kenapa Tuhan tidak masuk ke dalam kubah? Di luar saja kenapa? Ujar Rasulullah, kayak apa aku masuk? Kubahnya berkunci. Ujar bahasa Jawa, gembok, bergembok. Gemboknya terbuat daripada emas yang merah. Ujar malaikat tersebut, kuncinya adalah wantian ya Rasulullah. Ya tapi apa kuncinya? Pian baca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka sambil mendekati gembok membaca Bismillahirrahmanirrahim. Gembok terbuka, pintu terbuka. Lalu Rasulullah masuk ke dalam kubah tadi. Aku melihat, ujar Rasulullah, keempat anak sungai tersebut mengalir dari bawah keempat tiang kubah itu. Empat tiang kubah itu mengalir. Ketika aku hendak keluar kembali, malaikat tadi berkata, apakah sudah Tuhan lihat? Izin ya Rasulullah, aku sudah lihat. Coba biar lihat sekali lagi. Itihi bujur-bujur, lihat nih. Ketika aku melihat, ujar Rasulullah, ternyata pada keempat tiang itu tertulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismi Allah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku lihat, ujar Rasulullah, sungai air mengalir dari huruf mim. Bismi. Jadi bismi itu ada huruf mimnya, kalau dari situ mengalir sungainya dan air. Sungai susu mengalir huruf H. Allah. Dari situ Bismi Allah. Bismillah. Sungai Arab mengalir dari huruf mim Ar-Rahman. Bismillahi Ar-Rahman. Keluar dari situ. Sungai Madu mengalir dari Ar-Rahim. Huruf mim Ar-Rahim. Allahu Akbar. Masya Allah. Maka ujar Rasulullah, tahulah aku sekarang bahwa keempat sungai tersebut berasal dari kalimat
Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Allah berfirman kepada baginda Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, hai Nabiku, hai kekasihku, barang siapa di antara umatmu menyebutku dengan asma ini, Bismillahirrahmanirrahim, dan mengucap dengan hati yang ikhlas, niscaya aku berikan minuman dari keempat air anak sungai ini. Ini cerita panjang tentang fadilah di antara Bismillahirrahmanirrahim. Maka mari para jamaah kita memperbanyak membaca ini. Jangan ketika hendak saja, tapi jadikan amalan wiridan. Paling kada 100 kali sehari semalaman, paling kada. Makanya Habib Syekh bila ada kami bersama beliau acara anak tahap siang, anak pasti mulai Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ada rahasianya. Jadi jangan dianggap remeh. Apapun yang kita akan memulai pekerjaan, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Amalkan, wiridkan. Kemudian wa idza ja'a aqrata minhu dzamban qala astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Apabila terlanjur berbuat salah, rasanya kita ada bersalah terus, maka memperbanyak membaca astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi, astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Ujar Rasulullah, ala adullukum ala daikum wa dawaikum, inna dawaakumul dzunub wa dawaakumul istighfar. Hendaklah kutunjukkan, ujar Rasulullah, satu perkara yang membuat ikan itu bahaya, membuat ikan itu sengsara, yaitu penyakitnya apa? Membuat penyakit. Penyakit itu disebabkan banyaknya dosa. Ala adullukum ala daikum wa dawaikum. Ajar sudah pakai. Maghrib jam berapa? Oh, sedikit tadi. Dan penyembuh dari penyakit itu adalah memperbanyak membaca istighfar. Dan Nabi mandadiman istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan memberikan jalan keluar dari segala kesulitan. Wa min kulli hammin faraja, dan daripada kesusahan Allah berikan kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah mudahkan rezeki datang tanpa disangka-sangka. Insyaallah nanti tentang bab istighfar ini nanti kita sambung pada pengajian berikutnya. Ini aja dahulu.